Huruf Afiatun Nisa. Saya Afita Aini Tafri. Saya Naswa Aisyah Putri. Saya Sela Farda. Dan saya Zahwa Muna. Kali ini kita akan membahas materi tentang kas kecil, Membuat jurnal umum Dan buku kas kecil. Berikut pembahasannya. Pengertian kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah dana atau uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Fungsi kas kecil. A. Untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. B. Dalam rangka pengawasan terhadap kas. Prosedur pengelolaan kas kecil. 1. Prosedur pembentukan dana kas kecil. 2. Prosedur pembayaran dana kas kecil. 3. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Metode pencatatan kas kecil. 1. Sistem dana tetap Impress Fund System. 2. Sistem dana tidak tetap Fluctuation Fund System. Sistem dana tetap atau Impress Fund System adalah sistem pencatatan kas kecil di mana besarnya dana kas kecil besarnya selalu tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak manajemen. Sistem dana tidak tetap Fluctuation Fund System adalah sistem pencatatan dana kas kecil di mana besarnya dana kas kecil selalu berubah-ubah sesuai dengan besarnya transaksi. Contoh soal: PD Ceria menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta untuk pembentukan dana kas kecil. Tanggal 2, dibeli suplai toko sebesar 150.000. Tanggal 5, dibeli materai sebesar 120.000. Tanggal 6, dibayar biaya iklan di harian terang sebesar 450.000. Tanggal 10, dibeli perlengkapan kantor sebesar 165.000. Tanggal 15, kas kecil diisi kembali. Tanggal 17, dibeli materai sebesar 100.000. Tanggal 18, dibayar rekening listrik sebesar 230.000. Tanggal 20, dibayar biaya telepon sebesar 170.000. Tanggal 24, dibayar retribusi kebersihan sebesar 40.000. Tanggal 26, dibeli suplai toko sebesar 200.000. Tanggal 31, kas kecil diisi kembali. Diminta: A. Buatlah jurnal dengan metode dana tetap atau Impress Fund System dan metode dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System. B. Catatlah transaksi tersebut ke dalam buku kas kecil dengan bentuk tanggal, no bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, beban materai, perlengkapan, serba-serbi dalam kurung, rekening, dan jumlah. Pada contoh soal, pada tanggal 1, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah untuk pembentukan dana kas kecil. Maka akun yang digunakan pada dana tetap dan dana tidak tetap selalu sama, yaitu kas kecil di debit sebesar 2 juta dan kas besar atau kas di kredit 2 juta. Pada dana tidak tetap juga sama akunnya, yaitu kas kecil di debit sebesar nominalnya 2 juta dan kas sebesar 2 juta. Pada soal nomor 2, dibeli suplai toko sebesar 150.000 rupiah. Pada dana tetap tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap, akun yang muncul yaitu suplai toko di debit sebesar nominal 150.000 dan kas kecil di kredit sebesar 150.000. pada tanggal 5, dibeli materai sebesar 120. Pada dana tetap tidak di jurnal. Dana tidak tetap, tanggal 5 muncul akun beban materai
sebesar 120 di debit, dan di kredit akun yang muncul kas kecil sebesar 120.000. Pada tanggal 6 dibayar biaya iklan di harian terang sebesar 450.000. Pada dana tetap tanggal 6 tidak di jurnal. Pada metode tidak tetap tanggal 6 akun yang muncul beban iklan di debit sebesar 450.000 dan di kredit akun yang muncul kas kecil sebesar 450.000. 10 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp165.000 pada dana tidak tetap tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap akun yang muncul yaitu perlengkapan sebesar Rp165.000 di debit dan kas kecil Rp165.000 di kredit. Pada tanggal 15, kas kecil diisi kembali pada dana tidak tetap. Akun yang semula tidak di jurnal direkap kembali pada posisi debit pada tanggal pengisian kembali kas kecil. Pada tanggal 15, kas kecil diisi kembali. Untuk dana tetap, akun yang semula tidak di jurnal direkap kembali pada posisi debit. Dan posisi kreditnya adalah kas dengan nominal jumlah dari seluruh pengeluaran kas kecil, yaitu sebesar Rp885.000. Pada dana tidak tetap, akun yang muncul kas kecil di debit sebesar Rp885.000 dan di kredit kas sebesar Rp885.000. Tanggal 17 dibeli materai sebesar 100.000. Pada dana tetap tanggal 17 akun yang muncul tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap tanggal 17 akun yang muncul beban materai sebesar 100.000 di debit. Dan di kredit akun yang muncul kas kecil sebesar 100.000. Pada tanggal 18 dibayar rekening listrik sebesar 230. Pada dana tetap tanggal 18 tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap tanggal 18 akun yang muncul beban listrik di debit sebesar 230. Dan di kredit kas kecil sebesar 230. Tanggal 20 dibayar biaya telepon sebesar 170.000. Pada dana tetap akun yang muncul tanggal 20 tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap tanggal 20 akun yang muncul beban telepon di debit sebesar 170. Dan di kredit akun yang muncul kas kecil sebesar 170.000. Pada tanggal 24 dibayar retribusi kebersihan sebesar 40.000. Pada dana tetap tanggal 24 tidak di jurnal. Dana tidak tetap tanggal 24 akun yang muncul beban retribusi di debit sebesar 40.000. Di kredit kas kecil sebesar 40.000.
Pada tanggal 26 dibeli suplai toko sebesar 200.000. Pada dana tetap tanggal 26 tidak di jurnal. Pada dana tidak tetap tanggal 26 akun yang muncul beban suplai toko di debit sebesar 200.000 dan di kredit kas kecil sebesar 200.000. Pada tanggal 31 kas kecil diisi kembali. Pada dana tetap, pengisian tanggal 31 ini hanya mengisi pengeluaran tanggal 17 ke bawah, karena pada pengeluaran sebelumnya telah diisi kembali tanggal 15. Pada dana tidak tetap tanggal 31 muncul akun kas kecil di debit sebesar 740.000 dan di kredit kas besar atau kas sebesar 740.000. Jika semua sudah di jurnal, maka jumlahkan semua nominalnya. Pada metode dana tetap jumlahnya 3.625.000. Pada metode dana tidak tetap jumlahnya 5.250.000. Setelah menyelesaikan jurnal dalam metode dana tetap dan tidak tetap, kita akan mencatat transaksi ke dalam buku kas kecil dengan format tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, beban materai, perlengkapan, serba-serbi, yaitu rekening dan jumlah. Pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta untuk pembentukan dana kas kecil pada tanggal 1 dengan nomor bukti BKK 01, yaitu bukti kas keluar karena kas besar keluar untuk pembentukan dana kas kecil dengan keterangan saldo awal. Di kolom penerimaan ditulis 2 juta rupiah. Pada tanggal 2 dibeli suplai toko sebesar 150.000. Nomor bukti VKK 01, yaitu voucher kas kecil karena pengeluaran kas kecil. Keterangannya pembayaran suplai toko. Pada kolom pengeluaran ditulis 150.000. Karena suplai toko tidak ada pada kolom sini, maka ditulis pada rekening suplai toko dengan jumlah 150.000. Pada tanggal 5 dibeli materai sebesar 120.000 dengan nomor bukti VKK 02 dengan keterangan pembelian materai. Pada kolom pengeluaran ditulis 120.000 dan di kolom materai 120.000. Pada tanggal 6 dibayar biaya iklan di harian terang 450.000. Nomor bukti VKK 03, keterangan bisa diisi nama perusahaan, nama akun atau keterangan singkat. Di sini kita akan menggunakan nama perusahaannya yaitu Harian Terang. Di kolom pengeluaran ditulis 450.000 dan di kolom rekening ditulis biaya iklan 450.000. Pada tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp165.000 dengan nomor bukti VKK 04, keterangan pembelian perlengkapan,
pengeluaran 165.000, dan di kolom perlengkapan 165.000. Pada tanggal 15, kas kecil diisi kembali dengan nomor bukti BKK 02. Menggunakan nomor bukti BKK karena kas besar kembali dikeluarkan untuk pengisian kembali kas kecil. Keterangan pengisian kembali kas kecil. Penerimaan sebesar Rp885.000 diletakkan di penerimaan karena kas kecilnya kembali bertambah. Pada tanggal 17 dibeli materai Rp100.000 dengan nomor bukti VKK 05. Keterangan pembelian materai. Pengeluaran Rp100.000 dan di kolom materai Rp100.000. Pada tanggal 18 dibayar rekening listrik Rp230.000 dengan nomor bukti VKK 06. Keterangan menggunakan perusahaan PLN. Pengeluaran Rp230.000. Serba-serbi biaya listrik Rp230.000. Pada tanggal 20 dibayar biaya telepon Rp170.000 dengan nomor bukti VKK 07. Pembayaran telepon. Pengeluaran Rp170.000. Pengeluaran Rp170.000. Serba-serbi biaya telepon Rp170.000. Pada tanggal 24 dibayar retribusi atau kebersihan Rp40.000. Nomor bukti VKK 008 dengan keterangan pembayaran retribusi. Pengeluaran Rp40.000. Serba-serbi biaya retribusi Rp40.000. Tanggal 26 dibeli suplai toko Rp200.000 dengan nomor bukti VKK 09. Keterangan pembelian suplai toko. Pengeluaran Rp200.000. Serba-serbi suplai toko sebesar Rp200.000. Tanggal 31 kas kecil diisi kembali. Nomor bukti BKK 03. Keterangan pengisian kembali kas kecil. Pada kolom penerimaan sebesar Rp740.000. Setelah semua transaksi sudah dicatat ke dalam buku kas kecil, tinggal kita jumlahkan semuanya dengan jumlah ini ditambah 3.625.000, 1.625.000, 220, 165, 1.240. Saldonya ini dikurangi dengan ini, hasilnya 2 juta. Dan jumlah periode ini 3.625.
Selesai.